kalau misalnya kita punya orang tua yang overprotective, kemana-mana nggak boleh, Mhm. atas nama sayang, akhirnya orang tua tuh menganiaya dalam tanda kutip anaknya ya, iya kan? Bapak Ibu, harus diingat bahwa, eee significant others yang terpenting dalam kehidupan seorang remaja adalah teman-teman sebayanya. Betul. Jadi tolong jangan, sampai anak-anak, dibatasi luar biasa gitu. Boleh dikasih pengertian-pengertian, tapi dibatasi luar biasa itu adalah sebuah, kekerasan kalau menurut saya, kekerasan, psikologis buat anak-anak itu ya. Biasanya orang-orang tua overprotective ini, melakukan itu semua, larangan ini, larangan itu, hanya karena satu kata, cinta. Sayang karena mama sayang, Iya, karena itu papa sebenarnya karena cinta dan, begitu besar cintanya sampai dia tuh punya kecemasan gitu. Shalom pemirsa Hope Channel dimanapun Anda berada, kita bertemu kembali dalam program Love Your Child. Satu program yang mengajak kita untuk mendidik dan mengasihi anak-anak menjadikan generasi yang lebih baik. Kali ini kita akan membahas bagaimana kehidupan dari orang remaja, anak-anak remaja bersama dengan orang tuanya. Dan topik kita kali ini adalah menghadapi orang tua yang protektif. Kalau biasanya di Love Your Child kita membahas dari sisi orang tuanya, saat ini saya mau mengajak kepada teman-teman, anak-anak muda ataupun orang remaja atau mungkin orang tua yang saat ini sedang menyaksikan, boleh nih dipasang kembali untuk mengajak anak-anaknya untuk menyaksikan episode Love Your Child kali ini, yaitu menghadapi orang tua protektif. Apa yang harus dilakukan oleh anak-anak dan bagaimana cara menjalin hubungan ataupun komunikasi yang efektif dengan yang baik dengan orang tuanya. Kita akan membahasnya bersama dengan narasumber yang telah hadir, yaitu Ibu Helena Valentina. Beliau merupakan seorang psikolog dan praktisi pendidikan. Shalom Ibu Helena. Shalom Eva. Nah Ibu Helena, ini tadi seperti yang tadi saya sudah sampaikan. Kali ini kita membahas untuk anak remajanya lah, ya Iya, kan? betul. Terus abis itu Iya, supaya mereka merasa adil juga ya. betul, dan bagi orang tua juga yang saat ini menyaksikan tetap bisa menyaksikan, Betul ya betul kan? betul. Dan Ada rekamannya Eva ya. betul, dan ini bisa disampaikan juga kepada anak-anaknya. Nah, Bu Hana, sekarang kita mau bahas menghadapi orang tua yang protektif. Over kali Pak. Overprotektif, benar, Kalau protektif aku rasa memang harus begitu ya, kalau orang tua tidak melindungi anaknya, ini ya bukan orang tua dong, ya Iya, kan? karena pada dasarnya setiap orang Tugas orang tua tua itu. adalah untuk protect, menjaga, Melindungi, melindungi iya dari betul. anak-anaknya. Itu kalau over, Nah, segala sesuatu yang berlebihan pasti tidak baik. itulah. Ya, makan nasi secukupnya boleh, berlebihan diabetes, Pak. Betul. Nah, ini juga melindungi, menjaga anaknya pasti itu udah Mhm, satu tanggung jawab. Tapi kalau betul betul berlebihan betul. akan menjadi toksik juga nih Bu Helena. Nah, ini gimana Bu Helena? Iya, coba aja deh Eva bayangkan kalau misalnya kita punya orang tua yang overprotective, kemana-mana nggak boleh, Mhm. ya kan, gaul hanya hanya pada orang-orang yang sangat-sangat, disaring gitu kan, nggak boleh, nggak boleh belajar naik sepeda ada loh orang udah dewasa seperti ini, udah dewasa sudah S2 nggak bisa naik motor karena apa? Tidak ada, izin dari orang tua untuk belajar kah atau apalagi naik motor. Wah, Nggak tapi boleh, saya alami juga saya begitu sih. Dulu gitu saya ya? gitu, saya nggak boleh bahkan naik motor atau naik ojek. Tapi setelah saya, Mobil juga nggak boleh ini, wah, apapun nggak boleh gitu ya. wah, Jadi bayangkan dari rumahnya sampai ke tempat angkot itu dia harus jalan kaki, gimana every day, kalau ngeri udah ya? kerja ya Itu dia ampun. makanya jadi akhirnya saya bilang begini sama anak tersebut, "Kamu bahagia nggak?" "Enggak sih." "Ya udah negosiasilah dengan orang tua," gitu. Betul. Nah, itu juga nih, ternyata dengan cara negosiasi yang pengalaman saya nih ya, dengan cara negosiasi dan saya cari tahu kenapa kok orang tua saya nggak bolehin, akhirnya kita bisa dapat. Nah, ini juga yang mau kita bahas, gimana cara menghadapi orang tua yang overprotective. Nah, sebagai anak remaja, tentunya remaja itu mereka kan nggak suka untuk yang namanya diatur-atur lah kasarnya begitu, terlalu dibatasi, kamu nggak boleh begini, nggak boleh begini, yang ada mereka malah membangkang katanya sih gitu. Tapi sebenarnya dari pihak remaja sendiri Bu Helena, gimana caranya menghadapi orang tua yang terlalu
kalau saya bilang terlalu sayang sampai overprotective Iya sih, ini. kadang-kadang atas nama sayang, akhirnya orang tua tuh menganiaya dalam tanda kutip anaknya ya, iya kan? Sedih banget deh kalau kita misalnya mau ulang tahunan, kumpul nggak Mhm. boleh, alasannya, "Hah? Acara di mana? Aduh, di restoran cepat saji. Aduh, kamu nanti makan makanan yang nggak sehat. Aduh, jangan jangan jangan." Ih, padahal semua teman sekelas kita kumpul di sana dong. Padahal kita tujuannya bukan Sedih bukan tujuan banget. utamanya bukan mau makan di situ. Iya, bener. Iya juga sih, itu juga sih. Tapi paling tidak kan kumpul-kumpulnya Bener, ini ya, jalin kumpul-kumpul. hubungan dengan teman-teman. Itu, sangat penting bagi remaja dan, Bapak Ibu, harus diingat bahwa, eee significant others yang terpenting dalam kehidupan seorang remaja adalah teman-teman sebayanya. Betul. Jadi tolong jangan, sampai anak-anak, dibatasi luar biasa gitu. Boleh dikasih pengertian-pengertian, tapi dibatasi luar biasa itu adalah sebuah, apa ya, kekerasan kalau menurut saya, kekerasan, psikologis buat anak-anak itu ya. Nah, sebagai anak tentu saja menghadapi orang tua yang overprotective seperti ini frustasi dong, Iya, ya kan? kasarnya nih Bu Helena, Mhm. mau melangkah aja salah Bu Helena. Itu gimana? Takut hitam kena Mhm. matahari. Ya takut salah nih, apa-apa Ya, salah. itu dia. Jadi kalau kita merasa frustasi sampaikan, sampaikan, tapi caranya sekali lagi berbicara dengan orang tua itu sama seperti kita berbicara dengan, pejabat lah gitu ya. Mmm, Harus ada rasa segan di situ karena memang Tuhan yang perintahkan ya, bukannya supaya, apa tuh menjilat bukan, tapi segan, emang itu udah Tuhan yang suruh. Kita harus hormat dan segan. Segan tuh artinya kalau ngomong dipilih kata-katanya. Nggak mungkin dong kita ketemu presiden terus ngomong sembarangan walaupun kita nggak sepakat dengan apa yang menjadi program pemerintah misalnya, kita nggak setuju. Tapi nggak boleh betul. sembarangan ngomong kan, sama sama orang tua juga gitu. Ya jadi kita perlu jujur untuk sampaikan, kalau kita sedih ya sedih, kalau kita frustasi ya frustasi. Biasanya anak-anak dari orang tua yang overprotective ya, terlalu banyak larangan, ini nggak boleh, ini nggak boleh, itu biasanya anak-anak tuh frustasi banget. Mmm, Nah, anak-anak remaja perlu belajar untuk terbuka, mmm, untuk apa namanya, untuk, apa ya, untuk menyampaikan, apa rasanya ini loh yang ada di sini ganjel. Karena apa? Rasa frustasi kalau dibiarkan itu akan menjadi, bibit kebencian di kemudian hari, betul. ya. Dan bukan cuma kebencian, nanti dia juga akan larinya kemana mana nih, malas belajar, suka membantah, dan macam-macam gitu ya. Jadi sampaikan pada orang tua, tapi pilih dulu waktunya ya. Sekali Mhm. lagi, segan, hormat, itu 2 hal penting dan yang berikutnya adalah soal waktu. Waktu yang tepat untuk berbicara kepada orang tua kita. Kan gimana pun tadi saya sampaikan pada bicara pada orang tua sama seperti kita ngomong dengan pejabat, Kalau gitu. lagi sibuk ya susah. Ya gitu, jadi cari waktunya Mhm. gitu. Perlakukan mereka dengan sangat hormat. Nanti mereka juga akan, apa namanya, akan melihat bagaimana, eee, sikap hidup kita yang sudah berubah itu ya. Dan kalau sudah ketemu, sudah siap untuk sopan, kita boleh ngomong sama orang tua, "Eh, masih panas nih, kesel Iya, banget soalnya, gregetan sama si mama nih, ih benci banget deh, ini nggak boleh, aku diketawain sama teman-teman aku," gitu ya. "Masih panas, jangan ngomong dulu, jangan." Berarti gimana dong? Keluarin dulu emosinya, tinju bantal kek gitu, jadi semua sih harus bantal. apa ya, eee, Pastikan kita sudah dalam iya, kondisi siap, tenang, dan apa tuh namanya, udah dingin dulu ya pikirannya ya. Hati kita sudah dingin, baru kita ngomong gitu. Jadi, cari waktu di mana orang tua tenang, kita juga pastikan tenang. Tapi kita mau tinju-tinju bantal jempolnya sakit nih gitu, ya udah kalau gitu lari lah, lari lari. Lari atau apalah ya, olahraga kayak berenang kayak gitu ya, energi kan bisa keluar. Sebetulnya kemarahan itu sebuah energi yang besar ya, bisa kita keluarkan kok. mhm. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana caranya menghadapi orang tua yang overprotective. Nah, tadi udah dikasih tahu cara-caranya. Eee, kita harus tenang terlebih Ya, dahulu, cari terus suasana cari dan juga waktu waktu yang waktu tepat. yang tepat untuk bisa berbicara dengan Iya, orang tua. Nah, kalau itu semua udah gimana cara ngomongnya nih Bu Helena? Kita udah melakukan. Kadang sebagai anak-anak tuh udah bingung duluan, mau ngomongnya cara gimana nih? ngomongnya awalnya gimana Awalnya gitu ya. gimana? Apalagi dengan orang tua yang overprotective.
Makin takut lagi nih Bu Helena. Kuncinya dikunci C atau G gitu ya. Oke, jadi yang paling utama adalah kita coba biasakan, mungkin berlatih dulu di kaca deh gitu kalau Wow. supaya nanti ngomongnya enak gitu ya. Biasakan menggunakan, apa, I statement. I statement tuh maksudnya, gunakan kata aku Aku. ya. Jadi, sering sekali, orang-orang atau anak-anak remaja, orang tua pun sekalipun ya, di dunia ini tuh terbiasa untuk langsung tunjuk orang gitu loh. Kamu "Kamu sih. iya, kamu bikin saya marah ya?" Gitu. Nah, anak juga gitu, "Mama nih jahat." Nah, tuh, "Mama mah ngeselin." Nah, terus, "Mama tuh bikin aku jengkel, mama tuh, mama nggak peduli sama aku, mama nggak sayang sama aku." Nah, itu kalau kayak begitu tuh udah tudingan kan. Betul. Kok kita bisa ngomong kayak gitu dari mana? Itu kan menurut kita. Pandangan Yang kita. sebenarnya seperti apa kan kita nggak tahu, ya kan? Ada di hati mama, pasti dia memutuskan untuk melarang ini, melarang itu, melarang ini. Ada apa? Nah, tanyalah gitu. Ya, Mhm. jadi yang kita lakukan adalah pertama sampaikan, I statement, "Ma, aku kok merasa sepertinya aku, nggak dipercaya mama ya," gitu. Kan kalau aku misalnya pergi sama teman-teman, ulang tahun kan sebenarnya kan itu suatu hal yang sudah biasa, Mah, semua teman-teman juga begitu. "Mama kok larang aku, sepertinya aku merasa," nah gitu, aku merasa aku tidak dipercaya oleh mama," gitu. Digunakan I statement dulu ya, apa Iya, yang, iya. ke diri kita dulu ya untuk Mhm. sampaikan. Nah, setelah itu sampaikan kan perasaan kita ya, Mhm. rasa frustasi kita. Aku merasa bahwa apalagi misalnya, aku merasa sekali lagi ya, I statement aku, bukan mama, jangan Nah, gitu, jangan papa, jangan begitu, tapi aku. Aku merasa, mama tuh, terlalu melindungi aku lah. Aku tuh sepertinya kayak orang yang dipenjara loh, Ma, di rumah ini gitu. Aku merasa terpenjara di rumah ini. Aku cuma boleh ke sekolah, ke gereja, rumah. Sekolah, gereja, rumah. Selebihnya nggak boleh. Aku merasa kayak orang yang dibully gitu loh, Ma, gitu. Sampai kapan sih, Ma, aku dapat masa tahanan ini gitu misalnya. Kalau bercanda sedikit gitu ya. Kalau memang, cocok untuk bercanda, tapi kalau kayak bercanda jangan ya. Terus yang ada orang tuanya malah makin marah iya, nanti. "Maksud kamu?" Gitu. Nah, jadi kalau misalnya suasananya kayaknya nggak bisa buat bercanda, ya sudah, aku merasa seperti jadi orang yang dikurung mah di rumah ini gitu. Aku, punya harapan, sampaikan harapan kita. Jadi setelah apa yang kita rasakan, yang kedua apa yang kita harapkan. Mhm. Aku berharap, aku boleh dikasih kebebasan lebih, mah, karena, aku, eee, juga kan butuh teman bergaul. Betul Aku gitu. pengen di sekolah juga diperhitungkan sebagai teman yang, eee, apa ya, bersosialisasi gitu, Mah, Jadi gitu. harapan-harapan kita ya. Iya, jadi apa yang kita rasakan, lalu apa yang kita harapkan. Sekaligus mungkin kita juga bisa, apa namanya, bisa memahami, eee apa-apa yang jadi, apa ya, jadi alasan dari orang tua. Nah, saya mau kasih tahu ya, biasanya orang-orang tua overprotective ini, melakukan itu semua, larangan ini, larangan itu, hanya karena satu kata, cinta. Sayang karena mama sayang, Iya, karena itu papa sebenarnya karena sayang. cinta dan, begitu besar cintanya sampai dia tuh punya kecemasan gitu. Mmm. Kecemasan, "Nanti kalau anak saya sakit gimana ya? Nanti kalau anak saya dikerjain gimana ya? Nanti kalau anak saya celaka gimana ya?" Nah, jadi, kayak orang, yang saya bilang tempo hari orang dewasa udah S2 tapi nggak bisa naik sepeda, naik sepeda bisa nggak ya dia? Nah, yang Mhm. pasti naik motor nggak bisa ya, dan nggak pernah, diizinkan untuk pegang motor juga nggak boleh gitu, Mmm. ya kan. Jadi, apa tuh namanya, saya yakin itu orang tuanya karena, nggak mau dia bilang, "Takut kecelakaan," katanya nah, karena dia sayang, dia nggak mau anaknya celaka gitu, Betul. ya kan. Tapi dalam hati saya, kecelakaan kan bisa di mana aja ya, Jalan kaki juga bisa Bu iya Hera. kan? Banyak kan orang berdiri di halte bus, ditabrak juga sama Metro Mini ya. Betul. Salahnya di mana itu? Ya kalau kecelakaan di mana juga bisa, tapi kan masalahnya kan anak itu perlu diajari untuk mandiri, untuk punya keterampilan baru dan menjaga diri, jangan gitu ya. Mhm. Nah, jadi itu bisa terjadi diskusi dengan orang tua. Jadi apa yang kita rasakan, apa harapan kita, dan kita pahami juga, apa kecemasan apa. Mesti kita bisa bilang begini, "Mungkin mama takut aku ini ya, Ma, aku makan makanan junk food itu ya, Ma, ya.
Padahal mama bisa ngomong loh sama aku, "Nak, mama izinkan, tapi kamu jangan makan makanan junk food itu ya. Oke lah, nanti aku pilih makanan yang lain yang lebih sehat," gitu. Jadi dengan menyampaikan itu, orang tua jadi juga tahu ya Mhm, apa, yang yang dirasakan oleh dirasakan oleh anaknya. anak, dan orang tua juga jadi berpikir, "Oke, Iya. ternyata anak saya bisa loh dipercaya," gitu ya Ya, ketika. nah tapi masalahnya adalah kita juga harus ukur diri nih, coba bercerminlah, apakah kita sudah layak dipercaya Nah, gitu itu juga, benar. ya. Karena kan orang tua begitu mungkin karena dia melihat bahwa kita dari hasil rekod penilaian kami suami istri, ini anak saya ini belum dewasa, Belum belum bisa bisa dikasih dipercaya. kepercayaan seperti itu. Wah, Mm, berarti balik lagi tadi, menariknya adalah, jangan langsung menuduh kepada orang lain, mhm, atau apalagi kepada orang tua, mhm, tapi harus menggunakan I statement. mhm, Apa yang mhm, kita rasakan dan juga harapan-harapan kita kepada orang tua. mhm, Dan yang balik lagi pada mhm, akhirnya bagaimana kita sebagai anak-anak ya mhm, khususnya, ya, untuk dapat dipercaya gitu mhm. ya. Oke, oke. Nah, Ibu Helena, kita masih akan membahasnya karena ini menarik sekali bagaimana cara kita sebagai anak remaja ya menghadapi orang tua yang overprotective, dan pemirsa tetaplah bersama kami di Love Your Child. Kembali lagi di Love Your Child dan kita masih membahas bagaimana menghadapi orang tua yang overprotective. Nah, Ibu Helena, sebelum makin jauh lagi apa yang bagaimana caranya Mhm, dan mhm. segala macam, sebenarnya overprotective itu tuh kayak gimana sih Bu Helena? Maksudnya, yang Pengertiannya. disebut melindungi diri kan semua orang wajar ya, Betul. seperti anak bayi mau belajar naik sepeda nggak bisa lah ya kan, Oke. semua orang tuh pasti, Iya. kayaknya nggak bakalan deh ya, masih bayi loh ya, Nggak bisa dia berarti iya belajarnya kan. mintanya makan. Tapi kalau dia udah masuk usia TK, dikasih sepeda, minta mainan sepeda roda 3 untuk menggunakannya, masa kita nggak kasih sih? Kan Hmm, kakinya sudah bisa mengayuh. Ya kan, dan anak-anak pada umumnya juga sudah banyak yang belajar belajar mengendarai sepeda roda 3 kan. Nanti betul. di SD sepeda roda 2. Nanti jatuh. Iya iyalah. Aduh, belajar juga kalau nggak ada gagalnya mah bukan belajar namanya. Belajar jalan juga jatuh kok. Ya iya kan, untuk belajar sampai bisa membaca juga kan ada gagal-gagalnya, ya kan? Betul. Pasti ada gagalnya. Dan itu adalah sebuah sukses yang tertunda, kan gitu Nah, kan. Nah, tapi kalau orang tua yang protektif mungkin gitu kali ya, yang overprotective kenapa sih kok orang tua bisa sampai jadi overprotective, mungkin gitu ya? itu yang jadi pertanyaan saya. Kalau dasarnya seperti di segmen sebelumnya dikatakan karena sayang, cinta, makanya dia melarang dan jadinya kayak Sekarang Eva dulu deh, overprotective. Eva dulu nggak boleh naik motor, tuh kenapa? Setelah saya tanya sama papa Mhm, saya, nggak boleh naik motor, ojek itu segala macam, karena adik papa saya pernah meninggal karena naik motor, bawa mmm, kendaraan mhm. motor. Nah, harusnya ditelusuri lagi ya, kenapa bawa kendaraan bermotornya bisa bisa meninggal? Nah, Karena itu ada lain. Tapi akhirnya saya negosiasi, mhm, akhirnya saya bisa kok jaga diri, dan mhm, saya rasa menggunakan I statement itu berhasil juga iya, setelah saya berdiskusi dengan orang tua. bukan berdebat ya. Bukan berdebat, berdiskusi. Berbeda, Beda, kalau berdiskusi tuh ada penghargaan, tapi kalau berdebat, apalagi senang menunjuk. ngotot-ngototan, wah itu kayaknya udah mulai menurunkan nilai orang tua dan itu akan membuat orang tua makin keras gitu ya. Betul. Oke, jadi kenapa orang tua overprotective? Menurut, ada satu ahli yang mengatakan seperti ini, mereka lakukan itu yang pertama udah jelas, pasti karena sayang, Mhm, karena cinta, nggak ada yang lain, ya. mhm. Justru kalau dia nggak overprotective, masa bodoh gitu, ya ada kemungkinan tuh karena nggak sayang gitu ya, Itu tapi perlu ditanda tanya. beda ya masa bodoh dengan memberi kepercayaan, beda Betul. ya. Nah, ini kalau overprotective itu karena cinta. Nah, masalahnya adalah kenapa mereka melarang kita untuk melakukan satu hal yang sebenarnya pada umumnya sudah dilakukan oleh anak-anak lain, anak-anak Iya, remaja lain gitu kan. Seperti misalnya keluar malam, pulang jam 8. Kalau anak-anak SMP boleh dong. jam 8 masih Iya kan, oke. jam 8 masih boleh dong, misalnya ada pesta ulang tahun ya, acara jam Acaranya 5, ya, terus jam 7 baru selesai, sampai rumah jam 8, wajar dong. atau malam minggu karena besoknya libur. Ya gitu barangkali ya, Sampai jam yang penting 8. ada tujuannya kemana. Nah, Betul. tapi ini dia, ahli tersebut mengatakan seperti ini, ada 3 kelompok, 3 kelompok tingkat kedewasaan dari anak yang dinilai oleh orang tua. Nah, kadangkala anak-anak kalau masih di dalam kelompok yang balita ya, kelompok balita ini yang,
lapar langsung nangis, kalau nggak dikasih guling-guling, teriak-teriak, lempar-lempar gitu ya. Masih apa namanya nggak mau kerjain tugas rumah karena masih kecil, masih anak, masih ya balita gitu deh, belum belum mengenal tanggung jawab ya. Nah, anak seperti ini tentu saja orang tua gak akan berani ngasih kebebasan gitu ya. Betul. Misalnya kebebasan untuk keluar sendiri. Iya. Wah, enggak lah, dia juga tahu jalan juga belum tentu gitu kan. Terus atau mungkin naik bus sendiri umur 5 tahun mana Nggak mungkin mungkin. ya kan? Karena masih aduh belum lah nih, masih balita nih gitu. Masih teriak-teriak dia. Mau nginep rumah temennya, aduh jangan deh jangan. Ini aja di rumah bikin malu ya kan, apalagi di luar. Betul, betul. Gitu kan. Di rumah aja berantakan kamarnya, apalagi di luar kan gitu. Nah, kelompok berikutnya adalah kelompok yang sudah di atas balita nih, anak-anak ya, anak-anak yang ABG gitu deh ya kan. Ini anak itu mungkin sudah mulai bisa dikasih tugas. Nah, tugas kamu adalah nyapu dan matiin lampu ya tiap hari ya. Mungkin dia kerjakan, tapi dia hanya mengerjakan apa yang disuruh. Oke, kurang inisiatif. Ya belum ada inisiatifnya, belum ada ide gitu loh ya, tentang, apa, tanggung jawab dalam rumah gitu misalnya. Nah, yang anak seperti ini sudah bisa diberi kebebasan, tapi tentu saja terbatas. Betul. Ya ada batasannya nih, karena apa? Orang dia belum punya inisiatif kok. Nanti kalau ada apa-apa gimana? Dia nggak punya ide. Misalnya dia naik bus, terus akhirnya busnya nggak sampai ke stasiun, tiba-tiba bensinnya habis. Dia belum punya inisiatif. Gimana ini? Nanti dia di tengah jalan malah hilang lagi. Orang dia nggak masih mengerjakan apa yang disuruh aja kok, gitu kan? Nah ini masih kelompok kedua. Orang tua masih kasih batasan dan masih sangat takut untuk melepas dan memberikan kepercayaan lebih gitu kan. Pasti banyak tuh pertanyaannya tuh kalau mau dikasih Nah, itu dia. Tapi ciri-cirinya adalah itu, dia hanya mengerjakan yang disuruh aja. Oke. Kalau nggak disuruh nggak dikerjain gitu. Ya PR. Nak, kerjain PR, baru kerjain gitu. Ada PR dari sekolah, iya baru kerjain. Tapi kalau nggak ada PR ya nggak belajar gitu. Nah itu tipe-tipe masih anak-anak ya. Tapi kalau yang sudah mulai menjelang dewasa, udah remaja nih, mesti remaja nih udah punya apa pengertian, pemahaman dan tanggung jawab udah mulai bisa dong, ya kan? Nah ciri-cirinya adalah dia tuh kalau ke mana, ke dapur misalnya, lihat piring kotor di mana-mana, dia nggak akan bilang gini, bukan tugas aku, kan gitu. Oke. Dia ngeliat, aduh kok kotor banget ya, udahlah bersihin aja lah, aku juga belum buru-buru kok. Karena apa? Ini rumah milik aku, ini milik papa mamaku dan which is aku adalah anggota keluarga ini. Jadi kerapian rumah ini ada tanggung jawab aku juga dong. Dia bersihin, udah rapi. Terus mamanya lihat, aduh bersih banget, makasih ya nak ya, mama akan menilai anak ini sudah bisa dikasih kepercayaan gitu. Anak ini bisa dipercaya, dia udah punya inisiatif, Betul. udah punya apa ya, udah punya tanggung jawab yang lahir dari dirinya sendiri gitu. Jadi walaupun usianya masih 12, 13, tapi ini bisa dikasih tanggung jawab lebih, bisa dikasih kepercayaan gitu ya. Jadi saya pernah dengar ada satu keluarga di mana itu apa, kepercayaan yang diberikan oleh orang tua kepada anaknya beda-beda. Saya tanya dong, kenapa sih Bu, kok dibedain sih anak pertama, kedua? Oh beda, kalau anak yang pertama dia masih kelas 2 SD, saya suruh naik bus bisa dia. Terus sampai ke Blok M saya kasih tahu aja ya, nanti kamu naik ini, bisa dia. Baik lagi sampai di rumah gitu. Karena ada apa namanya, ada tugas untuk mengambil uang di satu tempat gitu, untuk nagih gitu ya. Anak kelas 2 SD loh. Wow, kelas 2 Iya, SD kelas ya? 2 SD. Sementara anak yang kedua, udah kelas 5 SD pun nggak dilepas. Kenapa? Ternyata dia anak laki-laki satu-satunya. Dan yang kedua, yaitu tadi inisiatifnya masih kurang gitu. Inisiatif masih kurang dan masih sangat bergantung pada orang tua. Dan itu jadinya salah satu alasan kenapa orang tua ada overprotective kepada Jadi kalau anak-anak. anak remaja mau dipercaya oleh orang tuanya, pilihlah stage ketiga gitu. Yang punya inisiatif yang lahir Iya. dari diri sendiri. Makanya kalau di rumah kayak ada yang nggak beres, ya lakukan itu. Jadi kalau misalnya lihat, aduh kok kotor banget rumah, ya sapu lah. Apa disuruh gitu, ya kan? Kalau misalnya lihat mamanya lagi sakit, mama perlu apa? Wah, ini mama kayaknya perlu ke dokternya ya, sama aku yuk kita bawa. Nggak usah pakai, nah bawa mama ke dokter, nah nggak usah begitu. Ya kan, ayo bawa kita ke dokter mah, yuk.
Terus, "Tapi mama ini nak, mama mesti harus kerjakan." Udah tenang aja Ma, nanti aku yang tackle semua tuh, tenang aja. Nah, gitu kan. Ini berarti adalah anak sudah masuk ke stage yang dewasa, ya, yang bisa dipercaya gitu. Saya pikir orang tua akan nyaman kok, apa tuh namanya, ketika anaknya bisa mengerjakan banyak hal. Iya Betul. kan? Tapi dia juga merasa nyaman, kalau itu ada buktinya gitu, bahwa orang ini sudah bisa dipercaya. Nah, Ibu Helena sebagai kesimpulan Mhm. kepada para pemirsa yang saat ini menyaksikan bagaimana cara menghadapi orang tua yang overprotektif dan orang tua juga yang overprotektif pada anak. Ya, jadi jadilah anak remaja yang punya inisiatif ya. Jadilah anak remaja yang bisa betul-betul, layak untuk diandalkan orang tua, layak untuk dipercaya oleh orang tua, dan layak untuk bisa menanggung tanggung jawab dari orang tua. Dan kepada orang tua, latihlah anak-anak untuk bisa masuk ke stage 3 ya, stage di mana anak-anak bisa, mendapatkan, kepercayaan lebih baik dari orang tua maupun dari orang lain. Nah, yang paling utama adalah jangan biasakan anak-anak untuk manja. Biasakan anak-anak untuk mendapatkan tanggung jawab yang bisa dia kerjakan dan latih mereka untuk mengenal tanggung jawab yang lain dalam kemasyarakatan. Semoga berhasil. Amin. Terima kasih banyak Ibu Helena Oke. dan terima kasih banyak kepada para pemirsa yang sudah menyaksikan Love Your Child episode kali ini, yaitu bagaimana menghadapi orang tua yang overprotective. Ingatlah bahwa tidak ada alasan, bahwa akan ada selalu alasan kenapa orang tua melarang kita melakukan sesuatu. Alasannya itu apa? Dan kita pun sebagai anak, nah apakah kita sudah menjadi anak yang dapat diberi kepercayaan dari orang tua? Sampai bertemu kembali di episode berikutnya. Tetap sayangi dan lindungi anak Anda menjadikan generasi yang lebih baik dan shalom.